Di sini saya akan coba membahas mengenai ANOVA. Di sini terdapat satu studi kasus di mana seorang guru ingin mengetahui kemampuan murid kelas 6 SD berdasarkan jenis sekolahnya dalam pengukuran nilai ujian nasional. Apakah kemampuan murid pada setiap sekolah sama atau berbeda? Faktor nama sekolah dibandingkan menjadi 3, yakni sekolah dasar terpadu, sekolah dasar Islam terpadu, sekolah dasar negeri, dan sekolah dasar swasta. Adapun datanya ialah sebagai berikut, di mana setiap sekolah memiliki atau terdapat 4 data, sehingga total seluruh data pada studi kasus ini adalah 16 data. Langkah yang pertama untuk menyelesaikan studi kasus ini ialah dengan melengkapi tabel data, di mana tabel data sebelumnya kita lengkapi dengan menambahkan jumlah data pada tiap nilai data sekolah, lalu juga dilengkapi dengan rata-rata dari nilai tersebut. Di sini dapat kita lihat bahwa rata-rata dari sekolah dasar terpadu adalah 65 nilai ujiannya, lalu sekolah dasar negeri adalah 67,5, sekolah dasar swasta 65, dan sekolah dasar Islam terpadu di 61,25 untuk nilai ujian kelas 6 murid sekolah dasar. Lalu selanjutnya ialah menentukan hipotesis statistik, di mana H0 sama dengan mu1 sama dengan mu2 sama dengan mu3 sama dengan mu4, berarti kemampuan seluruh murid kelas 6 SD di sekolah manapun sama atau setara. Sedangkan jika H1 itu minimal ada 1 mu yang tidak sama dengan mu yang lainnya, maka kemampuan murid kelas 6 SD di tiap sekolah berbeda atau ada yang berbeda. Langkah selanjutnya ialah menentukan kriteria, di mana kriteria pada studi kasus kali ini adalah tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. Selanjutnya adalah mengisi tabel ANOVA, di mana pada tabel ANOVA terdapat beberapa hal yang harus kita penuhi dan harus kita isi. Untuk mengisinya, kita harus menghitungnya melalui rumus-rumus berikut ini. Yang pertama adalah mencari nilai RY. Nilai RY diperoleh dengan rumus sigma jumlah dikuadratkan dibagi dengan sigma jumlah data yang ada. 260 ditambah 270 ditambah 260 ditambah 245 dikuadratkan dibagi 16, total hasilnya jadi 66.951,5. Lalu selanjutnya menentukan AY dengan rumus sigma jumlah dikuadratkan lalu dibagi dengan nilai data yang ada dikurangi nilai RY. 260 kuadrat dibagi 4 ditambah 270 kuadrat dibagi 4 ditambah 260 kuadrat dibagi 4 ditambah 245 kuadrat dibagi 4 dikurangi 66.951,5, hasilnya jadi 79,75. Lalu selanjutnya menentukan sigma jumlah kuadrat, di mana setiap data yang ada dikuadratkan. 60 kuadrat ditambah 65 kuadrat ditambah 65 kuadrat tambah 70 kuadrat dan seterusnya sampai semua 16 data tersebut dikuadratkan dan dijumlahkan. Diperolehlah hasil 67.675. Yang terakhir adalah menentukan DY, di mana DY ditentukan dengan rumus sigma jumlah kuadrat dikurangi RY dikurangi nilai AY. Tadi sudah diperoleh bahwa nilai sigma jumlah kuadrat adalah 67.675 dikurangi 66.951,5 dikurangi 79,75, diperolehlah nilai 643,75. Kembali lagi kepada tabel ANOVA. Jadi untuk mengisi tabel ANOVA, tabel yang pertama yang harus diisi adalah derajat kebebasan, di mana derajat kebebasan untuk rata-rata diisi dengan angka 1, lalu untuk antar kelompok itu diperoleh dari jumlah seluruh kelompok dikurangi 1, 4 dikurangi 1 jadi 3, lalu jumlah dalam kelompok yang 3 kelompok tadi itu ada 12 dan ditotalkan menjadi 16. Hal tersebut sesuai dengan jumlah seluruh data yang ada. Lalu tabel yang kedua adalah jumlah kuadrat, di mana pada jumlah kuadrat tabel rata-rata diisi dari nilai RY, lalu tabel antar kelompok diisi dari AY, dan untuk dalam kelompok itu diisi dari DY. Lalu untuk kuadrat tengah, untuk rata-ratanya masih di nilai yang sama dengan jumlah kuadrat di 66.951,5. Lalu untuk antar kelompok diperoleh dari
79,75 dibagi 3. Lalu untuk dalam kelompoknya diperoleh dari 643 dibagi 12 jadi 53,64. Lalu untuk nilai F-nya sendiri itu diperoleh dari 26,58 dibagi 53,64. Diperolehlah nilai 0,495. Selanjutnya ialah menentukan kriteria. Kriterianya adalah tolak H0 jika F hitung lebih besar dari F tabel. F hitung yang telah kita hitung tadi memperoleh nilai 0,495. Dan untuk nilai F tabel itu ada pada tabel F diperoleh nilai dengan titik 3,12 itu diperoleh nilai 3,49. Maka dapat dilihat bahwa nilai F hitung yakni 0,495 lebih kecil dari 3,49, maka dapat dipastikan diterima H0. Untuk kesimpulannya sendiri, berdasarkan hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa kemampuan murid kelas 6 SDIT, SDIT, SDT, SDN, dan SDS adalah sama. Murid keempat sekolah tersebut memiliki nilai dan tingkat kemampuan yang sama. Selanjutnya, untuk membuktikan hasil perhitungan tadi, maka kita bisa menggunakan berbagai aplikasi, salah satunya SPSS dan Stata. Di sini saya akan coba menggunakan aplikasi SPSS. Langkah pertama ialah buka aplikasi SPSS, lalu masukkan data seperti yang ada pada layar berikut, di mana nilai ujian yang pertama adalah nilai ujian dengan type-nya numerik, width-nya disesuaikan, desimalnya 0, labelnya dikosongkan, values-nya known, missing-nya known, kolomnya disesuaikan, line-nya disesuaikan, dan measure-nya scale dengan roll input. Lalu yang kedua, jenis sekolah itu type-nya itu string, width-nya disesuaikan, desimalnya 0, labelnya dikosongkan, values-nya diisi dengan tata cara di langkah video setelah ini. Lalu missing-nya known, kolomnya disesuaikan, line-nya disesuaikan, measure-nya nominal, dan roll-nya adalah input. Sehingga diperolehlah data yang masuk seperti yang ada pada layar berikut ini. Dan untuk pengisian values, ada ketentuan yang harus kita lakukan, di mana untuk langkah-langkahnya selanjutnya akan saya coba sampaikan. Khusus di bagian jenis sekolah, di bagian values, kita bisa masukkan value 1 untuk label SD terpadu dan diklik add. Lakukan hal yang sama sampai seperti pada video berikut. Selanjutnya masukkan data nilai ujian seperti pada video, termasuk dengan jenis sekolahnya. Untuk mengisi kolom jenis sekolah, itu menyesuaikan dengan values yang sebelumnya kita buat. Bila mana bernilai 1, maka kita harus mengetikkan 1, begitupun seterusnya. Selanjutnya, klik Analyze, klik General Linear Model, lalu klik Univariate. Setelah itu, akan muncul kolom seperti berikut ini. Masukkan nilai ujian pada dependent variable dan jenis sekolah pada fixed factors. Selanjutnya, pada Univariate, masukkan jenis sekolah pada kolom display means for, lalu continue. Selanjutnya klik option, lalu pada display centang deskriptif statistik dan juga homogeneity test. Setelah itu continue. Setelah itu klik continue OK dan lihat outputnya seperti yang tertampil pada video berikut ini. Output yang keluar dari ANOVA ini terdapat kurang lebih 5 tabel. Yang pertama ada tabel between subject factor, di mana di sini menunjukkan value labelnya, terdapat jenis sekolahnya, nama jenis sekolahnya apa saja, lalu jumlah datanya berapa. Lalu pada tabel yang kedua di deskriptif statistik, pada deskriptif statistik ini terdapat mean dari tiap-tiap jenis sekolah, lalu standard deviation, dan juga nilai datanya. Dan pada tabel yang ketiga, pada Levenes Test of Equality of Error Variances, menunjukkan data-data di mana lebih lengkap dari data-data yang sebelumnya. Terdapat DF1, DF2, juga ada SIG.
Selanjutnya ada tabel keempat, tabel test of between subject effects. Di sini ada tabel berisi derajat kebebasan, type, trace sum of squares, mean square, terus ada nilai F dan juga sig. Dapat dilihat bahwa nilai F-nya di 0,495. Hal tersebut menunjukkan bahwa hasil dari perhitungan secara manual juga secara atau menggunakan aplikasi SPSS adalah sama. Jadi kesimpulan yang dapat diambil juga sama, bahwasanya setiap murid kelas 6 SD dari jenis sekolah manapun memiliki kemampuan yang sama jika dinilai dari nilai ujian nasional. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih.